Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekiawan, perkenalkan nama saya Naura Nazifah, mahasiswa pendidikan fisika FIP Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model discovery learning pada materi radioaktivitas, di mana akan dibahas tentang sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, manfaat radiasi dalam kehidupan, kemudian bagaimana cara memproteksi diri terhadap radiasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Bu. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini yang lebih berkah, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Robihat Dadaya Rusi, Elsie Sulastri, Kiki Utari, Hadirku. Saara Samhana. Saya, Bu. Oke, semuanya hadir semua ya. Saya, Bu. Oke, baik. Jadi anak-anak, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin nanya dulu nih ke kalian. Kira-kira kalian masih ingat nggak sih materi pelajaran yang udah kita bahas 1 minggu yang lalu? Kira-kira ada yang bisa mereview kembali ingatannya, beritahu kepada teman-teman kelasnya, kira-kira apa yang udah kita pelajari 1 minggu yang lalu? Ya, coba Nak Dara. Tentang inti atom, Bu. Iya. Kemudian apa lagi? Pokoknya inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, Bu. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar tentang inti atom ya, tentang apa saja yang ada di dalam atom, kemudian bagaimana sifat-sifatnya gitu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita tetap akan membahas tentang inti atom, tapi kita membahas tentang bagaimana si atom itu ketika dia sudah mengalami sebuah peluruhan atau mengalami sebuah radioaktivitas. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi radioaktivitas ini, Ibu pengen kalian duduk per kelompoknya terlebih dahulu. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nanti Ibu akan menunjukkan sebuah gambar ke kalian, dan kalian setiap grup akan membahas atau akan menganalisis kira-kira apa sih dari gambar ini, apa sih kaitannya dengan materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi Nana bisa lihat ya di depan ini. Di depan ini sudah ada gambar apa? Ini yang paling ujung gambar apa? Nak Kiki coba. Gambar orang yang akan melakukan CT scan. Oke, kalau yang ini gambar apa? Ronsen, Bu. Oke, ronsen. Kira-kira kalau yang warna itu gambar apa? Api. Api. Suasana. Oke, kalau yang ini Bangunan besar. Tua, Bu. bangunan tua. Oke. Jadi gambar-gambar yang Ibu tayangkan kepada kalian ini itu semua ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kira-kira kok bisa sih inti atom bisa mengubah sebuah kota menjadi kota mati seperti ini? Kok bisa sih inti atom bisa bisa melihat gitu kan? Ini kan gambar paru-paru kita ya. Kok inti atom bisa sih bisa membuat kita tuh bisa melihat organ dalam tubuh kita gitu. Kemudian juga kok bisa sih dari inti atom itu kita bisa memanfaatkannya ke bidang kesehatan. Nah, itulah nanti kalian setiap kelompok akan membahas tentang materi tersebut, dan nanti harapan Ibu setiap kelompok akan ada perwakilannya untuk maju ke depan. Gitu. Oke, dipersilakan untuk setiap kelompoknya untuk menganalisisnya terlebih dahulu. Dipersilakan dulu untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, jadi kalian udah duduk per kelompoknya masing-masing ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian nanti di akhir pembelajaran sudah bisa menyampaikan apa saja di pengaplikasian radioaktivitas itu, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia. Terus juga Ibu harapkan nanti kita bisa tahu bagaimana cara memproteksi diri dari bahayanya radiasi. Jadi Ibu persilakan kepada kalian untuk diskusi terlebih dahulu.
perwakilan timnya untuk menjelaskan ke depan kelas. Iya, ini seru banget ini sampai bisa menggunakan dia, terus kayak ini juga kayak kalau misalnya kenal sama alat reproduksi itu bisa menyebabkan kemana-mana. Oke, tadi Ibu sudah mendatangi satu-satu ya dari masing-masing kelompok, dan sepertinya kalian semua sudah mengarah gitu ranah diskusinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana semua kelompok kira-kira udah bisa untuk mempresentasikan hasilnya? Dan oke, kita dari kelompok yang pertama dulu ya, yang membahas tentang pengaplikasian radioaktif di kehidupan sehari-hari, spesifiknya untuk manfaatnya ya. Oke, yang pertama kelompok 1 dipersilakan, siapa perwakilannya nak? Saya Kiki. Oke, silakan Kiki. Ke depan kelas ya. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi radioaktivitas. Nah, sebenarnya radioaktivitas itu sendiri ada dua macam. Yang pertama yaitu radioaktivitas alam, yang kedua radioaktivitas buatan. Nah, radioaktivitas alam itu ada dua jenis juga, yaitu radioaktivitas primordial dan radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmis. Nah, radioaktivitas primordial itu tuh banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di air, di kayu, di bebatuan, di tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian kalau radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmis itu yaitu radioaktivitas yang kita dapat dari matahari ataupun benda-benda luar angkasa lainnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan radioaktivitas buatan. Nah, dalam bidang kedokteran, radioaktivitas buatan ini ada dikenal istilah PET atau positron emission tomography. Nah, apa sih PET itu? PET itu tuh hampir mirip dengan MRI dan CT scan. Tapi bedanya, jika MRI dan CT scan itu memvisualisasikan anatomi tubuh. Nah, sedangkan kalau PET ini memvisualisasikan fungsi tubuh ya, seperti itu. Jadi dengan adanya PET ini kita bisa mengetahui adanya kanker di dalam tubuh kita tuh sejak dini. Jadi bisa melakukan pencegahan. Kemudian ada juga pemanfaatan radioaktivitas ini dalam pertanian, yaitu untuk pengawetan makanan. Pengawetan makanannya itu sendiri sudah di dosis yang radiasinya itu sudah diatur supaya tidak berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian bisa juga untuk pengawetan makanan kaleng. Jadi kalengnya itu disterilisasi dulu sebelum dimasukkan ke makanan. Kemudian dalam bidang pendidikan itu juga bisa dibuat senjata nuklir. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari perwakilan kelompok 1. Oke, kita berikan aplaus dulu deh untuk kelompok 1. Oke, jadi dari apa yang disampaikan teman kita tadi dari kelompok 1 yang membahas tentang pemanfaatan radioaktivitas ini untuk kehidupan manusia, ternyata sangat banyak sekali gitu kan ya. Ternyata kita diberikan informasi baru tentang yang selama ini kita menganggap bahwasanya radiasi itu adalah suatu hal yang bahaya, ternyata radiasi itu juga
Nah, tapi di samping itu kita juga tentunya harus mengetahui kira-kira apa aja sih Bu bahaya-bahaya radiasinya agar kita tuh bisa lebih meminimalisir lah gitu, meminimalisir tingkat bahaya yang kira-kiranya bisa didapatkan oleh tubuh kita. Nah mungkin kita langsung aja nih kita persilakan untuk perwakilan kelompok 2 ya, mungkin kira-kira siapa yang mau mewakili kelompok 2? Oke, Nak Dara silakan untuk maju ke depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang bahaya radiasi. Nah, kalau misalnya nih tubuh kita kena radiasi, itu kalau misalnya energi yang diberikan radiasi itu sangat besar, maka itu sangat berdampak buruk bagi tubuh kita, bahkan bisa sampai kematian juga bisa terjadi pada diri kita gitu. Terus yang kedua itu bisa juga merusak DNA yang di dalam tubuh. Terus lagi juga kalau misalnya radiasi ini terkena ke alat reproduksi kita, itu bisa menyebabkan steril atau jadinya kayak jadi mandul atau jadi ada keabnormalan dalam tubuh. Oke. Coba kita berikan opos dulu dong untuk kelompok 2. Nana belum juga. Oh, belum ya Bu? Iya. Jadi kalau menurut Nak Dara itu radioaktivitas itu banyak manfaatnya atau lebih banyak buruknya? Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak lebih banyak manfaatnya. Nah, kalau yang maksudnya kayak mungkin 70% manfaatnya banyak dan 30%-nya tuh istilahnya kerugiannya. Kalau ya istilahnya kalau misalnya kita bisa menggunakan menggunakan si radiasinya itu dengan baik, insya Allah nggak bakal juga berdampak bagi diri kita juga. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman kelas yang lain untuk kelompok 2? Oke, sebenarnya tidak ada lagi ya. Oke, silakan Anda untuk kembali ke tempatnya. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari teman-teman perwakilan kelompok 1 juga kelompok 2 tentang manfaat radioaktivitas, baik itu yang baik untuk kehidupan maupun yang buruk untuk kehidupan. Nah, setelah kita mendengar paparan tadi, Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran radioaktivitas. Jadi sebelum kita memahami lebih lanjut dari apa yang sudah anak-anak diskusikan tadi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari radioaktivitas itu. Nah, jadi radioaktivitas itu adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang inti atom. Jadi di dalam inti atom itu kan terdapat beberapa komponen-komponen atau partikel-partikel penyusun inti atom. Nah, mereka itu di dalam inti atom itu dalam kondisi yang tidak stabil. Itulah terjadi radioaktivitas yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi dari inti atom tersebut gitu. Nah, ataupun dari sumber-sumber lain juga mengatakan bahwasannya radioaktivitas itu adalah pelepasan energi ketika si inti atom ini mengalami sebuah peluruhan gitu. Nah, jadi bentuk dari radioaktivitas ini hasilnya bisa berupa gelombang elektromagnetik ataupun berupa partikel. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana radioaktivitas itu, anak-anak harus tahu dulu bagaimana sih kok orang-orang pada zaman dahulu bisa menemukan, bagaimana cara mereka kok bisa menemukan bentuk-bentuk atau macam-macam dari radioaktivitas ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teknik penemuan radioaktif. Salah satunya yaitu penemuan sinar X. Jadi kita harus tahu salah satu bentuk radioaktivitas yaitu ada yang pertama itu ada sinar alfa, yang kedua ada sinar beta, yang ketiga ada sinar gamma. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih Bu, kok Ibu nggak memasukkan sinar X ke dalam
deretan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, jadi kenapa ibu nggak memasukkan sinar X ke dalam sinar alfa, beta, dan gamma? Karena proses terbentuknya sinar X itu berbeda dengan proses pembentukan sinar alfa, beta, dan gamma. Kalau misalnya sinar alfa, beta, dan gamma itu adalah hasil peluruhan dari inti atom. Sedangkan kalau sinar X ini sendiri, coba anak-anak baca ke depan. Nah, sinar X itu sendiri itu kan ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen. Jadi beliau itu dengan teman-temannya melakukan sebuah percobaan di mana ingin membuat rekayasa sinar katoda. Nah, pada rekayasa sinar katoda itu si Wilhelm dan teman-temannya ini itu pengen menembakkan sinar katoda ke sebuah kaca berlapis. Berlapisnya itu banyak banget dengan bahan kimia yang berbeda-beda. Tapi ternyata ketika dikasih voltase yang tinggi, ternyata sinar katoda itu mampu menembus lempengan-lempengan itu yang terdiri dari beberapa bahan kimia. Nah, itulah bagaimana bisa ditemukannya sinar X itu. Jadi sinar X itu berbeda dengan sinar alfa, beta, dan gamma dari segi bagaimana cara terbentuknya sinar itu sendiri. Terus yang kedua yaitu penemu radioaktif lagi yang ditemukan oleh Henry Becquerel dan Marie Curie dan Marie Curie. Jadi di mana Henry ini mengamati tentang garam uranium. Jadi garam uranium itu sendiri adalah salah satu material pembentuk batu-batuan di muka bumi ini. Jadi kan banyak banget ya, kita tahu bahwasanya di muka bumi ini banyak sekali batu-batuan. Nah, ternyata di dalam batu-batuan ini salah satu material pembentuknya itu adalah uranium. Dan si Henry Becquerel ini berhasil menemukan atau berhasil membuktikan bahwasanya ternyata di dalam batu-batuan ini terdapat garam uranium yang ternyata bisa atau mampu memancarkan radiasi. Bagaimana radiasinya? Bahkan ketika tidak disinari matahari pun si garam uranium itu tetap bisa memberikan pancaran radiasi. Dan pancaran yang dihasilkan itu dapat menghitamkan pelat film meskipun film tersebut ditutupi rapat dengan kertas hitam. Gitu. Nah, kemudian si Becquerel juga menemukan bahwasanya radiasi yang dipancarkan oleh garam uranium ini sangat kuat, di mana daya tembusnya itu sama seperti sinar X yang ditemukan oleh Wilhelm Rontgen. Nah, kemudian Marie Curie dan Marie Curie. Nah, Marie Curie dan Marie Curie ini juga berhasil menemukan unsur baru radioaktif yaitu polonium dan radium. Nah, selanjutnya yaitu Ernest Rutherford. Mungkin anak-anak di sini udah gak asing lagi ya dengan Rutherford, karena kalau di kimia kalian juga sudah membahas tentang si Rutherford ini. Nah, si Rutherford ini menemukan apa dan melakukan apa sih? Gitu. Jadi dia ini melakukan sebuah percobaan. Jadi ada anak-anak bisa lihat di sini. Jadi dia itu menembakkan sebuah zat radioaktif, kemudian terdapat medan magnet di sini, dan ternyata ketika zat radioaktif itu ditembakkan, ada sinar-sinar yang sudah disebutkan tadi, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma, ternyata memiliki sifat yang berbeda. Ketika sinar gamma dapat memperhatikan arah sinar yang dibelokkan, dia menyebutkan bahwa komponen sinar yang tidak dibelokkan adalah tidak bermuatan. Kemudian kalau sinar alfa, komponen sinar yang dibelokkan ke kanan adalah bermuatan positif, sedangkan sinar beta, sinar yang dibelokkan ke kiri adalah bermuatan negatif. Nah, seperti yang gambar ini, jadi yang diluruskan itu adalah sinar gamma, yang dibelokkan itu sinar beta dan sinar alfa. Selanjutnya yaitu teknik selanjutnya itu penemuan radioaktif oleh Geiger-Müller. Nah, Geiger-Müller ini juga melakukan hal yang hampir sama dengan si Rutherford tadi, yaitu tentang menguji sinar alfa, beta, dan gamma. Tetapi bedanya si Geiger-Müller ini beliau pengen menguji seberapa besar sih daya tembus oleh tiga sinar ini. Gitu. Nah, ini ilustrasi yang dilakukan oleh Geiger-Müller, di mana kalau ternyata sinar alfa itu dia nggak bisa menembus selembar kertas, sedangkan kalau sinar beta itu bisa menembus kertas, tetapi tidak bisa menembus aluminium 3 mm. Kemudian sedangkan sinar gamma itu
mampu menembus kertas, mampu menembus aluminium, tapi tidak bisa menembus timbal 3 cm. Itulah kenapa kalau dalam dunia kesehatan sinar gamma ini jarang sekali digunakan. Tapi kalaupun digunakan pasti dengan sebuah perhitungan yang sangat tinggi sekali, karena dampaknya sangat besar sekali, daya tembusnya sangat besar sekali. Anak-anak bisa dilihat di depan bahwasanya sinar gamma itu memiliki daya tembus yang jauh lebih besar dibandingkan dua sinar lainnya. Terus pertanyaannya sekarang, apakah sinar alfa juga tidak sebahaya sinar gamma, Bu? Gitu, karena memiliki daya tembus yang lebih kecil dibandingkan sinar-sinar yang lain. Gitu. Jawabannya tetap berbahaya. Karena apa? Walaupun sinar alfa itu memiliki daya tembus yang kecil, tapi dia memiliki sifat pengion yang sangat besar. Jadi ketika walaupun sinar alfa itu menembus sampai ke tubuh kita, itu pun akan tetap memberikan dampak yang besar ke tubuh kita karena sifat pengionnya tadi yang mampu mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bahaya radiasi. Mungkin anak-anak tadi sudah membahas di kelompok 1 yang membahas tentang bahaya radiasi. Kelompok 2 yang membahas bahaya radiasi. Kelompok 1 membahas tentang manfaat radiasi bagi kehidupan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan gitu ya. Di awal dari penjelasan itu sudah dijelaskan bahwasanya radiasi itu adalah energi atau materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ataupun partikel. Nah, di mana berdasarkan sifatnya radiasi itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang pengion dan juga radiasi non pengion. Nah, tadi Ibu sudah sempat menyinggung tentang sinar alfa, yaitu sinar pengion kan. Jadi apa sih sebenarnya beda sinar radiasi pengion sama radiasi non pengion? Gitu. Jadi gini. Nah, mungkin anak-anak bisa lihat nih di sini. Radiasi pengion dan radiasi non pengion. Jadi sinar gamma, sinar X, kemudian sinar alfa, sinar beta itu termasuk dari radiasi pengion. Sedangkan kayak sinar ultraviolet, kayak radiasi HP kita itu termasuk dari radiasi non pengion. Terus pertanyaannya, kira-kira bahaya mana sih radiasi pengion atau radiasi non pengion? Jawabannya, kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi bakal Ibu jelaskan apa sih kira-kira lebih bahaya radiasi pengion atau radiasi non pengion. Nah, sebenarnya sama-sama bahaya antara radiasi pengion dan radiasi non pengion. Kok bisa seperti itu sih, Bu? Pertanyaannya kan. Nah, jadi kita tahu kalau misalkan radiasi pengion itu kan berarti membawa sebuah muatan listrik. Kalau misalkan muatan itu masuk ke dalam tubuh kita, artinya akan mengganggu sistem yang ada dalam tubuh kita. Kita tahu salah satu bentuk atau unit terkecil dalam tubuh makhluk hidup itu adalah sel kan. Nah, jadi kalau misalkan nanti si radiasi pengion ini masuk ke dalam tubuh kita, artinya si muatan-muatan yang terdapat pada sinar beta, sinar alfa, dan sinar gamma itu akan merusak sistem yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian radiasi pengion. Radiasi pengion itu memang dia tidak memiliki muatan sama seperti radiasi pengion, tetapi nanti akan dibahas pada pembahasan setelah ini tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi bahayanya radiasi bagi tubuh kita. Jadi meskipun si radiasi non pengion ini tidak membawa sebuah partikel, tapi kalau misalnya kita dapat paparan terus setiap hari, maka kita akan juga mendapatkan efek negatif dari radiasi non pengion itu sendiri. Tuh. Oke, kemudian selanjutnya bahaya radiasi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kalau misalnya kita terkena radiasi, ternyata ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi radiasi itu terhadap tubuh kita. Yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu sumber radiasi. Tadi kita tahu ada beberapa macam jenis radiasi. Yang pertama ada radiasi pengion, kemudian radiasi non pengion. Nah,
ternyata juga ada namanya radiasi kosmis. Jadi radiasi kosmis itu adalah radiasi yang berasal dari luar planet kita. Kita kan tinggal di bumi ya gitu ya. Nah, jadi di luar planet kita itu ada matahari, ada matahari, ada bintang dan sebagainya. Itu juga menyinarkan radiasi gitu, memberikan radiasi ke bumi kita. Tetapi karena di atas bumi kita itu ada lapisan ozon, nah lapisan ozon itulah yang melindungi bumi kita dari radiasi-radiasi yang dipancarkan oleh matahari tadi gitu. Nah, jadi sumber radiasi itu juga menjadi salah satu faktor bagi manusia, bahayanya radiasi bagi manusia gitu. Nah, yang kedua yaitu banyaknya dosis yang diterima oleh tubuh. Jadi pasti anak-anak di sini sekarang sudah difasilitasi oleh orang tuanya gitu ya untuk bermain gadget gitu, karena itu adalah salah satu perkembangan dunia sekarang gitu. Rasanya agak aneh kalau siswa SMA nggak pegang HP gitu kan. Nah, tapi kita tahu bahwasanya salah satu radiasi non pengion tadi adalah radiasi dari HP gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita sehari saja biasanya pegang HP itu berapa jam? 7 jam? Lebih 12 jam mungkin gitu kan. Nah, artinya kan banyaknya dosis radiasi yang diterima tubuh kita itu juga sangat banyak. Bayangkan aja kita main HP selama 12 jam. Artinya selama 12 jam itu tubuh kita juga menerima paparan radiasi. Bayangkan misalkan anak-anak di sini udah bermain HP itu sekitar 3 tahun nih, dari kelas 1 SMA sampai sekarang di kelas 12 SMA. Nah, kira-kira kalau sehari udah 12 jam, berapa lama, berapa banyak radiasi yang yang didapatkan oleh tubuh kita dari kita main HP itu. Jadi banyaknya dosis radiasi itu juga sangat sekali mempengaruhi bahayanya radiasi bagi kehidupan kita gitu. Nah, kemudian tentang lamanya paparan itu juga sama halnya dengan dosis radiasi yang kayak Ibu jelaskan tadi gitu. Nah, kemudian tadi ini mungkin bahaya radiasi udah disinggung sama kelompok 2 tentang kira-kira bahaya radiasi itu apa aja, dan kelompok 2 pun udah bisa memaparkan dengan sangat luar biasa tentang bahaya radiasi itu kan. Ibu kita review sedikit apa yang udah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Rata-rata bahaya radiasi itu terkait dengan kesehatan manusia gitu kan. Tadi sempat perwakilan dari kelompok 2 yaitu Nahdara menjelaskan kalau misalkan kita kelamaan mendapatkan paparan sinar radiasi, kita tuh bisa mengalami organ reproduksi kita tuh bisa bermasalah gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahayanya radiasi bagi kehidupan, bagi tubuh manusia gitu. Tadi kita tahu ada radiasi pengion. Tadi kayak yang dijelaskan bahwasanya kita itu unit terkecil dari tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Kalau misalkan si sel itu dihampiri oleh si ion-ion dari radiasi gamma, dari radiasi beta, dari radiasi alfa, maka akan merusak sistem yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang pemanfaatan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi juga udah dijelaskan sama teman kita dari kelompok 1, Nak Kiki, menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi bagi pemanfaatan radiasi bagi teknologi. Jadi walaupun istilahnya itu radiasi itu banyak bahayanya, tapi ternyata radiasi itu juga ada manfaatnya gitu. Ketika digunakan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan gitu kan. Jadi nggak juga secara berlebihan untuk kita menggunakan si sinar gamma, sinar alfa maupun sinar beta. Nah, kira-kira apa aja sih? Nah, mungkin ini tadi salah satu gambar yang udah Ibu lihat di sebelum di awal pembelajaran. Yang pertama yaitu CT scan. Jadi CT scan, kemudian Ronsen, itu juga kita menggunakan sinar X gitu kan. Jadi sinar X itu walaupun dia berbahaya gitu kan, dia berbahaya, tapi ketika kita gunakan dosisnya itu secara pas, maka dia bisa membantu kita loh di bidang kesehatan, di bidang kedokteran gitu. Misalnya kita lagi patah tulang nih,
kita kan nggak bisa tuh melihat secara langsung apakah tulang kita ada yang patah atau enggak, patahnya di mana, kan kita nggak bisa melihat secara langsung bentuk fisiknya. Nah, dengan si sinar X ini, karena kemampuan menembus dia, akhirnya dia bisa nih memperlihatkan bagian tulang mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi si sinar X ini memiliki daya tembus terhadap kulit dan daging kita, kemudian organ tubuh kita, tapi dia tidak mampu menembus si tulang-tulang kita. Lain halnya dengan sinar gamma. Kalau sinar gamma ditembakkan ke tubuh kita, itu mungkin tubuh kita udah mutung duluan gitu. Sebelum sinar itu nyampe ke tubuh kita tuh udah mutung duluan. Itulah salah satu bentuk pemanfaatannya di bidang kesehatan untuk sinar-sinar radioaktif. Kemudian nih kita lihat nih di bawah ini tadi teman-teman kalian sudah bilang kalau ini tentang bom meledak. Kemudian ini kota mati. Jadi mungkin anak-anak di sini udah mendengar ya kisah-kisah tentang di pelajaran sejarah kalian sudah belajar tentang bom Hiroshima di Jepang. Nah, bom Hiroshima di Jepang itu kan nuklir yang juga memakai inti atom yang dimanfaatkan ataupun disalahgunakan. Dia memanfaatkan ilmu pengetahuan tapi diaplikasikan untuk membunuh sekelompok orang. Nah, jadi ketika ada bom nuklir meledak di suatu daerah, maka radiasinya itu enggak hanya berhenti pada saat kejadian itu saja gitu. Jadi ini salah satu gambar yang ibu ambil di internet dari kejadian di Hiroshima itu. Gitu. Jadi sekarang menjadi kota mati. Kenapa? Karena orang nggak berani lagi mendekati daerah itu, karena daerah itu masih terpapar sinar radiasi yang dihasilkan dari bom pada waktu itu. Padahal itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan. Tapi sampai sekarang orang tidak mau mendatangi kota itu lagi karena takut terpapar sinar radiasi yang sangat bahaya. Nah, kemudian, ini gambar-gambar makanan. Kira-kira menurut anak-anak kalau misalkan si sinar radioaktif tadi yang kayak udah dijelaskan kemudian diaplikasikan ke makanan, kira-kira ada manfaatnya atau enggak? Ada. Oke. Jadi mungkin udah dijelaskan ya sama anak Kiki dari kelompok 1. Tadi sudah menyinggung tentang bahwasanya sinar radioaktif itu juga bisa untuk mengawetkan makanan gitu. Bukan untuk mengawetkan makanan yang seperti ini, tapi untuk mengawetkan makanan kalengan gitu. Jadi si makanan itu disinari oleh sinar gamma yang sesuai dengan dosis dengan perhitungan yang secara matang, kemudian bisa tahan sampai bertahun-tahun gitu. Tapi juga sama halnya kita nggak bisa mengkonsumsi itu sebagai makanan pokok. Karena apa? Karena namanya juga sinar gamma gitu, memiliki daya tembus terhadap tubuh kita sangat besar, memiliki dampak yang sangat besar, sehingga kalau misalnya kita tiap tahun mengkonsumsi makanan yang disinari sinar gamma, takutnya nanti akan memberikan efek yang buruk terhadap tubuh kita gitu. Jadi harapan ibu dari apa yang sudah kita bahas, sudah kalian diskusikan dan ibu pun sudah menjelaskan kembali, kalian dapat lebih mengerti gitu tentang bahayanya radiasi, kemudian tentang bagaimana pengaplikasian radioaktivitas itu sendiri bagi kehidupan maupun dampaknya bagi kehidupan, serta yang terpenting bagaimana cara kita untuk menghindari dari radioaktivitas itu sendiri. Jadi sekarang di Indonesia itu mungkin belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan. Mungkin beberapa tahun kemudian bakal muncul gitu. Nah, terus kita kalau misalkan si PLTN itu datang ternyata membangunnya itu di sekitar rumah kita, maka kita harus banget menjaga radius atau menjaga jarak dari si pusat tenaga nuklir itu sendiri. Karena apa? Karena nanti takutnya radiasi yang dihasilkan oleh sinar nuklir ini dapat kayak yang dijelaskan tadi lah gitu kan, dapat mengganggu organ-organ tubuh kita, dapat memberikan dampak yang negatif kepada kita gitu. Jadi biasanya kayak orang-orang yang kerja di Batan gitu, biasanya mereka tuh dapat asuransi kesehatan gitu, karena mereka berkecimpung di dunia radioaktif gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk Batan itu, kita harus pakai jas lab, kemudian kita harus pakai kalung yang mendeteksi kira-kira radiasi yang udah terpapar ke tubuh kita tuh berapa gitu. Kalau misalkan udah melewati batasnya, maka kita harus keluar dari ruangan itu dan kita tuh harus
ngambil cuti dulu untuk beberapa bulan agar benar-benar tubuh kita tuh bebas dari radiasi lagi gitu, baru kita bisa bekerja lagi. Itu semua dilakukan untuk menjaga agar tubuh kita itu nggak terus dapat paparan dari sinar-sinar radiasi yang kita dapatkan gitu. Oke, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya anak-anak di sini harapan Ibu sudah mengerti ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, jadi seperti biasa, setiap akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, kuisnya nanti akan seperti biasa kita lakukan di Quizizz. Jadi nanti harapannya anak-anak bisa standby jam 8 malam, kita buka kuis sama-sama. Nanti Ibu akan memantau kira-kira siapa yang ranking 1 pada pertemuan hari ini. Jadi nanti Ibu bakal share kode Quizizz-nya ke grup kelas. Nanti kita jam 8 mulai permainan Quizizz-nya gitu. Oke? Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobat cendekiawan?